Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang hebat, Alhamdulillah hari ini kita akan belajar sesuatu yang sering membuat banyak orang bertanya-tanya. Kenapa sih Islam banyak aturan? Kadang ada yang mengeluh, ada juga yang sudah hidupnya berat, masih ditambah dengan aturan agama. Tenang dulu dan jangan panik. Nah, aturan agama lebih mirip dengan seperti Google Maps. Kalau diikuti, kita sampai ke tujuan dengan aman. Kalau diabaikan, ya kita siap-siap. Muter-muter, bingung, bahkan nyasar. Dan pasti ada yang pernah nyasar, padahal sudah pakai Google Maps. Nah, sama halnya dengan syariat Islam. Di balik setiap aturan, Allah ingin kita selamat, melindungi agama kita, jiwa kita, pikiran kita, keluarga kita, sampai ya masa depan kita. Jadi, Islam bukan membatasi, tapi menjaga dan mencintai. Hari ini kita akan memahami alasan besar di balik syariat itu lewat pembahasan kita mengenai makosid syariah. Setelah tahu ini, anak-anakku sekalian akan melihat Islam bukan sebagai beban, tetapi sebagai petunjuk menuju hidup yang lebih bahagia dan terarah. Baik, kita lanjut. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Apa sih itu makosid syariah? Secara sederhana, makosid syariah berarti tujuan atau maksud dari hukum Islam. Jadi setiap aturan yang Allah berikan bukan muncul tiba-tiba atau tanpa alasan. Ada maksud yang sangat besar dan sangat baik untuk manusia. Nah, jadi Bapak beri contoh. Kalau kalian pernah dilarang oleh kedua orang tua jangan pulang malam, tujuannya bukan karena orang tua itu galak, tapi karena mereka sayang dan ingin kalian aman. Nah, syariat Islam juga begitu. Kalau ada larangan, itu bukan untuk mempersulit hidup kita, tapi untuk menjaga kita dari masalah. Kalau ada perintah, itu agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mulia. Ibaratnya, Islam itu seperti teman yang sudah pernah menyelam ke masa depan. Nah, dan sudah tahu mana jalan yang bikin bahagia, mana yang bikin sengsara. Nah, jadi kalau ada aturan agama terasa ketat, jangan terburu-buru bilang berat dulu. Mungkin itu justru perlindungan terbaik untuk masa depan kita. Dengan memahami makosid syariah, kita belajar bahwa Islam itu logis, Islam itu realistis, Islam itu peduli dengan manusia. Bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk seluruh aspek kehidupan. Dari diri kita, keluarga, masyarakat, sampai dunia. Oke, kita lanjut anak-anakku sekalian mengenai konsep makosid syariah. Nah, konsep makosid syariah bukan muncul tiba-tiba. Ada ulama-ulama yang hebat yang memikirkan dan mengembangkan agar umat Islam paham mengapa Allah menurunkan aturan. Nah, ada 3 tokoh penting yang perlu kita kenal. Pertama, ada Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau adalah ulama besar yang menulis kitab Al-Mustasfa. Lewat pemikirannya, beliau menjelaskan bahwa setiap hukum Islam pasti punya tujuan untuk kemaslahatan manusia.
Kalau diibaratkan, Imam Al-Ghazali ini seperti orang yang memutuskan bahwa aturan itu harus punya alasan. Yang kedua, Imam Al-Shatibi. Nah, beliau lebih keren lagi. Bukan hanya menjelaskan tujuan syariah, tapi juga mengkelompokkan kebutuhan manusia menjadi primer, sekunder, dan tersier. Ibaratnya nih, beliau menyusun prioritas hidup versi Islam. Biar kita tahu mana yang lebih penting, mana yang penting, dan mana yang harus ditambahkan. Nah, ada juga yang ketiga, yaitu Umar bin Khattab. Beliau bukan ahli teori yang menulis buku tebal seperti dua nama tadi, beliau-beliau, tapi beliau mempraktekkan maqasid syariah dalam pemerintahan. Nah, beliau, Umar bin Khattab, sering mengambil keputusan yang mengutamakan kemaslahatan umat. Nah, misalnya, menunda penerapan hukum potong tangan saat terjadi kelaparan besar. Itu bukan pelanggaran syariah, tapi penerapan syariah dengan mempertimbangkan kemanusiaan. Itulah pemikiran dari Umar bin Khattab. Dari sini, Bapak ingin kalian paham satu hal penting. Syariat tidak kaku. Yang kaku itu manusia. Kalau tidak memahami tujuannya, kalau kita memahami alasan dibalik aturan agama, maka hati kita jadi lebih mudah menerima. Jadi bukan sekadar patuh karena takut, tapi patuh karena paham dan yakin. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar bahwa maqasid syariah adalah tujuan dari setiap aturan Islam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti pembelajaran. Apa saja yang ingin dijaga oleh syariat? Nah, jawabannya ada 5 hal penting dalam kehidupan manusia yang disebut kulliyatul khamsah. Yang pertama, hibzuddin, menjaga agama. Hibzun nafs, menjaga jiwa atau nyawa. Yang ketiga, hibzun akal, menjaga akal atau pemikiran. Keempat, hibzun nasl, menjaga keturunan atau kehormatan keluarga. Yang terakhir, hibzun mal. Apa hibzun mal? Menjaga harta. Nah, kelima hal ini adalah pondasi hidup manusia. Kalau 5 hal ini dijaga, masyarakat akan menjadi aman, sehat, beradab, harmonis, dan sejahtera. Coba bayangkan, anak-anakku sekalian. Kalau salah satu dari 5 hal ini rusak, kalau agama rusak, manusia kehilangan arah hidup. Kalau jiwa, nyawa tidak dijaga, muncullah kekerasan dan pembunuhan. Kalau akal itu rusak, kebodohan, malas belajar, dan lain-lain akan muncul. Kalau keturunan atau keluarga yang rusak, muncullah kehancuran moral. Dan terakhir, kalau harta tidak dijaga, maka pencurian, kemiskinan, korupsi mungkin akan terjadi. Nah, karena Islam ingin manusia hidup teratur, bahagia, dan bermartabat, maka Islam menjaga kelima hal ini. Ibarat bangunan, kulliyatul khamsah adalah pilar utama. Kalau kelima pilar ini kokoh, maka bangunan kehidupan manusia akan kuat. Jadi, setelah slide ini, kita akan membahas satu persatu supaya kalian benar-benar mengerti betapa indahnya dan penuh kasihnya aturan Allah dalam kehidupan kita. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Yang pertama yaitu hibzuddin, menjaga agama.
Tujuan pertama dari syariat adalah hifzuddin, menjaga agama, menjaga dan memelihara agama, mencakup perlindungan terhadap kebebasan untuk beribadah, kebebasan berkeyakinan, serta menjaga kemurnian ajaran agama dari distorsi atau serangan. Nah, tujuan utama melindungi kebebasan beragama dan praktek ibadah. Yang kedua, menjamin hak individu untuk memilih dan menjalankan keyakinan tanpa paksaan. Dan juga yang ketiga, memelihara kemurnian ajaran agama dari bid'ah dan penyimpangan. Nah, contoh penerapannya, larangan pemaksaan agama terhadap siapapun, penghormatan terhadap keyakinan dan tempat ibadah agama lain, dan juga penegakan hukum terhadap tindakan penistaan agama. Lanjut yang kedua, hifzun nas, menjaga jiwa, adalah prinsip kedua dalam kuliatul khamsah yang menekankan bahwa pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan setiap individu. Syariat sangat menghargai nyawa manusia, dan setiap tindakan yang membahayakan jiwa secara sengaja adalah pelanggaran berat. Contohnya yang pertama, larangan pembunuhan. Syariat melarang keras pembunuhan jiwa yang tidak bersalah, dengan sanksi yang tegas untuk menjaga kehidupan. Nah, perlindungan keselamatan. Setiap individu memiliki hak untuk hidup aman, bebas dari ancaman fisik dan kekerasan. Dan juga hukum pidana. Hukum pidana Islam seperti qisas diterapkan untuk melindungi nyawa dan memberikan efek jera agar masyarakat merasa aman. Contoh lain, kewajiban menjaga kesehatan, bahwasanya larangan bunuh diri dan anjuran tolong-menolong dalam keselamatan. Lanjut yang ketiga, yaitu hifzun akal, menjaga akal. Akal adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Bahwanya sebagaimana kita sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna. Nah, bagaimana perlindungan dari kerusakan tersebut? Larangan konsumsi zat-zat yang memabukkan atau merusak akal seperti alkohol atau narkoba. Bagaimana untuk menjaganya? Tetap menjaga. Pertama, mendorong pendidikan, pembelajaran seumur hidup, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menekankan pentingnya berpikir kritis, inovasi, dan penelitian untuk kemajuan peradaban. Lanjut yang keempat, kita harus menjaga hifzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Berarti menjaga keturunan anak-anakku sekalian, yaitu keberlangsungan generasi manusia yang sah dan berkualitas. Syariat memberikan perhatian khusus pada pembentukan keluarga yang kokoh sebagai pondasi masyarakat, serta perlindungan terhadap garis keturunan dari hal-hal yang dapat mencemarinya. Nah, yang pertama, pernikahan. Menganjurkan pernikahan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk melahirkan keturunan. Yang kedua, larangan zina. Melarang perbuatan zina karena dapat merusak institusi keluarga dan silsilah keluarga. Yang ketiga, perlindungan anak. Memberikan hak-hak dan perlindungan terhadap anak termasuk hak atau nasab yang jelas, pendidikan dan kasih sayang, dan juga menjaga martabat, kehormatan individu dan keluarga, serta mencegah praktek-praktek yang merendahkan martabat manusia.
Baik, kita lanjut anak-anakku sekalian. Tidak terasa sudah pembahasan yang terakhir, yaitu yang kelima. Hibzum mal, menjaga harta. Yang berarti syariat ini melindungi hak individu atas kepemilikan harta yang sah, serta mengatur cara-cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikannya secara adil. Ini penting untuk stabilitas ekonomi dan sosial. Pelindungan hak milik melindungi harta dari pencurian, penipuan, perampasan, dan segala bentuk kejahatan ekonomi, dan juga menjamin hak setiap individu untuk memiliki, menggunakan, dan mengembangkan hartanya secara halal. Dan keadilan sosial atau mengenai ekonomi, aturan zakat dan infak untuk didistribusikan kekayaan dan membantu yang membutuhkan, larangan riba, nah, maisir, untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan, dan pentingnya bekerja keras dan berusaha secara produktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah sebagai panduan hukum dan kehidupan, dan juga maqasid syariah bukan sekedar teori, tetapi melainkan sebuah panduan praktis yang memastikan hukum Islam senantiasa adil dan bermanfaat, membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Yaitu pertama sebagai panduan hukum Islam agar adil dan bermanfaat sesuai dengan tujuan ilahi, dan juga keseimbangan, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas, serta membangun masyarakat. Aplikasi maqasid menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.